Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Untuk hari Sabtu ini kita bakal kasih kalian sedikit video tentang follow up dari upgrade Shapela atau Shanghai dan Capella yang udah berhasil di Ethereum. Karena kemarin kita udah ngadain live stream kan hari Jumat, itu ngomongin tentang kok Bitcoin bisa tembus 30.000 terus Ethereum tembus 2.000. Sedangkan banyak sekali headline news kemarin pada ngomongnya pas upgrade Shanghai karena unlock ETH itu banyak banget ke pasar bakal ngedam. Tapi kenapa kenyataannya malah Ethereum ngepump sampai tembus dari harga $2.100. Jadi hari ini kita bakal lihat kenapa alasannya, mungkin dari beberapa data on-chain sama dari dashboard untuk validator yang lagi staking, yang lagi deposit, sama yang lagi withdraw juga. Sama sekalian kami kasih tahu nih tentang peluang-peluang token selain ETH yang bisa aja kena dampak positif dari naratif liquid staking. Oke, let's go. Baik guys, untuk yang pertama kita bisa merayakan berhasilnya Shanghai dan Capella ini dengan meminting NFT gratis dari Consensus. Kalau misalkan kalian di sini ada NFT dari Consensus yang gratis harganya, cuman kalian tinggal perlu bayar biaya gas saja. Biaya gasnya ini kemarin kisarannya sekitar $3 ke atas, $3,5 kadang kalau pas lagi rame karena emang aktivitas on-chain sedang padat di Ethereum mainnet. Tapi kalau misalkan kalian minting hari ini atau besok, mungkin kalian bisa lihat perbedaan harga gasnya tergantung dari jaringan. Karena langsung di sini aja websitenya langsung di Shanghai Capella Consensus NFT.com, terus langsung start NFT claim di sini. Ya ini cuma untuk sebagai NFT perayaan aja, komemoratif. Nggak tahu apakah akan ada utility atau akan ada kegunaan lain di masa depan, tapi tidak ada salahnya mencoba kalau ada duit untuk minting. NFT-nya gratis, cuma bayar biaya gas fee. Oke, terus sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita bakal lihat beberapa data on-chain sama peluang token selain ETH yang bisa kena dampak naratif positif dari liquid staking karena berhasilnya Shanghai dan Capella. Kalian mungkin bisa catch up dulu nih untuk yang belum nonton. Kalau yang udah belum nonton mah skip aja langsung ke bagian materi nanti. Tapi kalau untuk yang belum pada nonton, itu kan kita kemarin lihat ya udah ada beberapa video yang kami bahas. Kalau misalkan kalian lihat itu dari beberapa bulan lalu sudah ada video-video dari persiapannya si Shanghai Ethereum itu. Coba kalau kita lihat di sini, ini ada yang layer 2 kemarin bahasannya. Kemudian di bagian sini ada prediksi ETH tentang setelah upgrade Shapela. Tapi untuk yang itu pun mengacu kepada referensi dari video sebelumnya lagi yang ada di sini judulnya Ether akan dump karena fork Shanghai. Beneran apa enggak? Jadi dari dua video ini, video yang 2 bulan lalu sama video yang beberapa hari lalu itu, kita bakal bisa lihat nanti informasi dan data-data terkini tentang kenapa kok prediksi ETH, liquid staking derivatif apa segala macam itu sebenarnya malah berdampak positif. Bahkan token-token LSD yang kita bakal bahas hari ini itu sudah sempat kami bahas juga di video sebelumnya. Itu yang thumbnailnya adalah ini dia. 6 kripto berpotensi bullish untuk upgrade Shanghai Ethereum. Jadi ada 3 video ya. Kalau misalkan belum nonton bisa kalian catch up, tapi kalau misalkan udah nonton nggak apa-apa. Langsung kita masuk ke materi untuk hari ini. Materi kita untuk yang pertama hari ini dari dashboard yang dikeluarkan oleh Nansen. Ini namanya, mereka kan ada fitur baru untuk yang belum tahu, namanya Nansen Query. Itu kalian bisa menanyakan informasi data apapun yang kalian butuhin, dan si Nansen udah bikinin dashboard khusus untuk menanyakan data-data tentang Shanghai atau Shapela. Jadi metrik di sini melacak semua yang ada hubungannya dengan staking Ethereum, entah itu deposit atau masuk untuk staking, atau withdrawal atau narik keluar dan berhenti staking. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, secara umum pas kemarin terjadinya Shanghai itu justru malah melonjak drastis depositnya. Kita bisa lihat batangnya di sini untuk deposit yang bener-bener sampai tinggi banget. Dan kalau misalkan kita lihat seiring waktu, sekarang lagi trending ke bawah memang. Secara umum depositnya tidak sebanyak pas kemarin awal-awal. Tapi tren positif di awal itu sudah bikin orang-orang merasa bahwa oh yang diomongin sama headline news itu justru malah kebalikannya. Justru karena bisa unlock, bisa unstake, orang-orang malah lebih pede, lebih percaya diri untuk bisa staking karena mereka tahu kapanpun mereka bisa tarik itu. Beda ceritanya sama pas 2 tahun yang lalu, masih 2020, belum ada kabar roadmap kapan tanggal persis akan bisa ditarik stakingnya. Jadi orang-orang ya terpaksa harus ketahan di sana. Kalau staking di Binance ya ketahan di sana, staking di Coinbase ketahan di sana. Kalau mau di tempat-tempat yang kayak Lido dan lain-lain juga ya udah, karena masih belum bisa ditarik, akhirnya sekarang orang lebih yakin karena sudah bisa. Memang dalam keadaannya itu sedang tren menurun, tapi bahkan withdrawalnya pun berkurang dari pas jumlah awalnya. Kita bisa lihat di bawah ini, dari yang withdrawalnya banyak di awal,
terus diunggulin sama depositnya, udah lumayan naik kumulatif sumnya atau jumlah kumulatifnya. Terus sampai sekarang meskipun depositnya terus berkurang, tapi withdrawalnya pun juga berkurang yang keluar dari jaringan Ethereum. Jadi kalau kita bisa lihat dari data, itu kayak kebalikannya dari headline news berita orang-orang yang pada nakut-nakutin bakal dumping, bakal unlock besar-besaran ke pasar. Dan kalau misalkan nanti kita bakal lihat ya data on-chain dari segi harganya itu aja sampai tembus ke harga yang tingginya, realized price. Dari kisaran 200 moving average juga. Pokoknya nanti kita bakal bahas deh. Yang pertama kita lihat dulu sekarang untuk deposit ETH-nya. Itu banyak sekali gitu kan. Kalau misalkan kita lihat dengan rata-rata harga yang mereka staking itu di 2136, lonjakan harga yang baru-baru ini di 2100 bikin mereka jadi agak bisa dibilang break even atau balik modal dengan pas mereka rata-rata mulai staking aset ETH mereka. Perubahannya dalam 24 jam terakhir ya cuman minus 0,1%, tapi ETH yang di stakingnya ada hampir 15%. Itu pas belum ada tanggal kepastian loh kapan bisa ditarik. Jadi orang-orang yang merasa jadi lebih pede itu jadi keren kan ngelihatnya, karena mereka lebih percaya diri sekarang dengan bisa ditarik kapan aja. Yang kedua, kalau kita misalkan ngelihat dari si withdrawals-nya, itu sebenarnya ya orang-orang yang terus pada bilang wah ini masih banyak yang bakal nge-withdraw, bakal didumping ke pasar segala macam, itu sebenarnya bukan mereka yang nge-withdraw secara sukarela pengen nge-withdraw. Itu adalah mereka yang terpaksa harus nge-withdraw. Contohnya nih, 60% lebih ya, lebih dari setengahnya yang lagi nge-withdraw aset ETH, lagi nunggu di antrean nih untuk keluar, itu dari Kraken loh. Dan Kraken itu adalah entitas yang dipaksa, setidaknya pengguna-pengguna asal Amerika Serikat, itu untuk memberhentikan program staking. Artinya nggak boleh mereka staking lagi di Kraken. Tapi ini untuk user yang dari Amerika Serikat. Dan kelihatan, jadi yang jumlah lebih kecilnya itu orang yang baru bener-bener misalkan nih dapat reward dari staking terus pengen dijual, atau ada yang pengen berhenti validator, itu persentasenya lebih kecil. Paling banyak Kraken, cuman karena dipaksa sama regulator aja. Jadi yang dilihat dari headline news sama datanya itu berbeda. Terus terakhir kita bakal lihat LSD. Ini merupakan derivatif token yang ada hubungannya sama staking liquid. Dan kalau misalkan kita mau bahas lebih lanjut lagi staking liquid, ini ada beberapa nama, tapi yang kemarin kita sudah bahas beberapa di episode. Hari ini kita bakal tambahin peluang-peluang baru tentang token-token yang menarik. Mungkin ada beberapa dari kalian belum pernah dengar, ada yang udah pernah dengar, tapi intinya itu kita bakal bahas di akhir video ini. Oke? Jadi jangan sampai skip, kalian harus nonton sampai selesai. Sekarang kita lihat dari harga yuk, dari Ethereum Mayer Multiple. Ini kita ngomongin soal data on-chain dari Glassnode. Biasanya kalau kalian nonton episode kami itu kan bahas Glassnode, data on-chain tentang Bitcoin. Jarang banget kita pakai untuk Ethereum. Nah sekarang karena mumpung topiknya lagi nyambung, ya udah kita pakein untuk Glassnode. Nah kita bakal lihat di sini yuk, harga Ethereum itu bener-bener melonjak di atas dari moving average 200 harinya. Keren ya? Dan itu bener-bener kemarin ya, pas awal tahun dia sempet agak naik gitu kan, terus sempet agak turun. Itu pun pas agak turun dikitnya itu, mereka nggak bener-bener sampai jeblok di bawah dari 200 moving average, 200 hari moving average. Bener-bener mantul tuh, nggak sampai jeblos ke bawah, mantul terus langsung kuat ke atas. Dan kalau misalkan kita lihat, kekuatan ini nggak pernah kita saksikan sebelumnya selain pas di tahun 2020-an itu. Jadi kalau misalkan kita ngelihat ya, sekarang dia sudah bisa kemarin dia bisa melancarkan kenaikan harga yang sustainable, dan yang memang di sini udah agak naik dikit juga, dia tembus dari 200 hari moving average-nya. Cuman ini bisa dibilang yang kemarin cuman ngikutin Bitcoin scam pump aja sih ke ATH yang 69.000, padahal kalau ngeliat dari sentimen on-chain-nya itu udah mulai bearish divergence. Dan sampai kemudian dia tembus ke bawah, jauh banget di bawah 200 moving average. Dan ini hitungannya udah sampai hampir 1 tahun, dari Januari sampai November 2022. Jadi kenaikan yang ini memang sudah waktunya gitu kan, sudah saatnya, yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang. Dan itu memberikan kesan yang terbalik dari orang-orang yang antisipasi, gimana nih, short nggak nih pas mau Shanghai, mau Shapela. Ternyata malah melonjak, tajam banget chartnya, terbang sampai tembus di $2.100. Nah sekarang kita bakal ngomongin dari sisi Mayer Multiple. Ini menarik lagi nih, karena kalau udah ngomongin soal Mayer Multiple, kita bakal bisa melihat apakah dia lagi overvalued atau undervalued. Karena dari sini kita bisa ngelihat data historisnya.
Nah, oke. Mungkin memang buat kalian yang kurang familiar dengan data on-chain, ngelihat chart beginian jadi kayak aduh kebanyakan garisnya bingung. Nggak apa, kita bakal lihat satu persatu aja. Oke, yang pertama ya, Ethereum tuh udah terbang, tapi dia berada di titik tengah-tengahnya dari sisi Mayer Multiple. Untuk yang belum tahu, Mayer Multiple tuh rasio antara harga ETH saat ini di pasar spot, atau bisa dibilang kadang ada perbandingannya sama harga on-chain-nya juga yang disebut realized price. Itu rasio antara harga sama gerakan 200 hari moving average. Jadi kalau tadi kita cuman ngelihat harga sama average cuman kayak ada di atasnya, ada di bawahnya. Sekarang ada rasionya, dan rasionya ini sekarang lagi di tengah-tengah. Dia di kisaran angka 1,4. Kalau mau lihat lebih jelas di sini yang lebih dikit garisnya, itu dia di tengah-tengah. Sisi atas ini kalau sudah lebih sampai tembus itu overvalued. Contohnya kayak di siklus ATH sebelumnya pas bull market. Itu kita ngelihat dia sampai bener-bener overvalued di atas 2,4 itu si Mayer Multiple. Kalau pas lagi undervalued, pas lagi bear market dalam, ini sampai di bawah 0,8 itu. Bener-bener di bawah garis 0,8 dia sampai harganya diskon besar-besaran banget. Dan sekarang kita sedang melihat ya, dari yang kemarin hampir 1 tahun, ya nggak sampai setahun sih, 9 bulan, 10 bulanan, Januari sampai November, di bawah titik yang undervalued, akhirnya sudah mulai merangkak ke atas memulih sampai sekarang di titik tengah 1,5an, 1,46 lah Mayer Multiple-nya. Jadi kalau mau di titik tengah itu kan 1,6, karena yang atas 2,4, yang bawah 0,8, jadi yang tengah-tengahnya 1,6, dan sekarang udah OTW ke titik tengah itu. Jadi kalau misalkan kita ngelihat, itu ya titik yang sudah lama kita nggak lihat terjadi sustainable sejak pas bull market sebelumnya gitu kan. Lahan-lahan naik ya, meskipun ada koreksi dikit karena kemarin ada COVID gitu kan, pandemi, tapi sebenarnya udah dalam perjalanan merangkak naik untuk sampai mencentuh di ATH-nya. Jadi lumayan menarik nih, sustainable apa enggak? Nah, kita bakal bisa lihat dari performa data on-chain yang berikutnya. Nah, kalau misalkan kita ngeliat harga di sini ya, kalian bisa ngeliat harganya ini yang oranye itu yang per kuartal, jadi itu per 3 bulan performa harga ETH. Terus yang biru itu yang per bulannya, terus ada lagi yang per mingguannya. Tapi yang perlu kita lihat itu, sekarang warna oranye sama warna birunya itu bener-bener lebih sustainable, panjang gitu kan. Terjadi sejak kemarin kolaps FTX, terus pas awal tahun yang lumayan bullish sentimennya, sampai akhir bulan Maret, terus diterusin ke bulan April sekarang awal. Ini bahkan udah sampai hampir pertengahan April, udah 2 minggu. Dan kalau kita ngelihat, terakhir kali itu terjadi, itu lama banget. Yang di sini pun tuh cuma sekilas gitu kan. Yang di sini pun cuma sekilas naik, langsung turun. Yang di sini cuman ya kecil banget gitu kan. Dan yang di sini pun itu karena memang pas lagi bull run bullishnya bener-beneran, makanya melonjak sampai menjulang tinggi sekali ini puncaknya. Terus proses sampai trending ke bawah lagi untuk performa harganya. Yang terakhir kali kita ngeliat sustainable agak panjang merangkak perlahan, nggak lonjakan-lonjakan tinggi kayak gini, terus langsung turun gila, itu adalah 2019. Makanya kami bilang ada banyak sekali kemiripan dengan tahun 2019. Kerasa vibe-nya itu dari segi harga. Dan dari data on-chain pun ternyata setuju. Nih merangkak perlahan-lahan gitu kan. Dia nggak langsung menjulang tinggi. Jatuhnya aja langsung terjun bebas. Karena kemudian menjelang ke adanya COVID 2020 dan lain-lain. Tapi dari segi performa harga saat ini lumayan sustainable dari sisi per kuartal sama per bulannya. Jadi lumayan menarik kalau ngeliat data historis, ada kemiripan-kemiripan demikian. Dan kekuatan harga Ethereum yang lumayan. Nah sekarang kalau misalkan kita udah lihat ya follow up dari tadi yang Shapella udah berhasil, terus ternyata dari sesi deposit, withdrawal segala macam malah lebih positif sentimen sama naratifnya. Sekarang kita ngomongin soal liquid staking derivatif, dan mungkin ada beberapa konsep baru yang di luar dari LSD tapi ada hubungannya dengan naratif positif si ETH. Sekarang udah bisa withdraw staking. Mungkin balik dulu sedikit ke Nansen dashboard yang paling bawah tadi. Kita kan ngelihat ada banyak banget ya tempat-tempat untuk bisa staking ETH yang kalian tuh dapat token LSD. Jadi bisa sambil terima yield besar, tapi sambil bisa dipakai untuk melakukan hal lain di DeFi, entah itu pinjam meminjam, entah dijadiin kolateral, entah untuk trading lah, entah untuk hedging, pokoknya banyak banget. Atau malah mau yield farming. Itu konsep-konsep semua ada istilahnya di dunia DeFi. Mungkin kalau ada yang belum familiar bisa cek video-video kami yang lebih lama di channel YouTube. Ada penjelasannya semua dari staking, farming, dan lain-lain. Nah, untuk LSD sendiri ada nama-nama yang sudah kami bahas di video sebelumnya. Mungkin yang belum pernah, tadi kalau perhatiin di bagian awal kami kasih tahu. Nah ini
video ini 6 aset kripto berpotensi bullish karena upgrade Shapella, itu adalah token-token LSD utama yang besar dari sisi market cap dan dari sisi adopsi penggunanya. Contohnya kayak Lido Finance sama Rocket Pool lumayan. Terus ada Coinbase juga. Di sini contohnya CBETH, itu Coinbase ETH. Terus ada Lido Finance yang tadi saya sebutin, ada Stakewise, Stakehound, ada Frax Finance juga. Proyek utama DeFi sebenarnya, tapi kemudian dia merambah ke fitur-fitur lain juga termasuk LSD. Terus ada lagi yang namanya Rocket Pool, itu yang bisa dibilang kayak ya nomor 2-nya setelah kayak rival terdekatnya Lido Finance yang sekarang lagi berusaha untuk ngambil pangsa pasar juga. Kalau kita ngeliat di sini market share-nya kelihatan gitu kan, yang Coinbase ETH yang di mana, Lido Finance yang mendominasi, terus Stakewise, Rocket Pool sama Frax Finance berusaha untuk mengambil pangsa pasarnya Lido juga. Jadi itu yang utama, yang besar-besar. Nah sekarang, karena kita udah bahas itu di video sebelumnya, kita bakal ngasih follow up untuk peluang yang lebih kecil-kecil lagi, yang mungkin relatif baru, bahkan dengan konsep yang belum pernah kalian dengar. Oke, untuk video beberapa bulan terakhir, kami tuh kasih yang namanya update modular. Untuk yang udah pernah update modular, blockchain modular, kalian bisa ketik aja keywordnya, itu ada di YouTube kami, modular Republik Rupiah, gitu pasti muncul. Itu ada salah satu namanya Eigenlayer. Eigenlayer ini memberikan konsep baru namanya restaking. Aset yang sudah kalian staking di ETH bisa digunakan untuk mengamankan jaringan-jaringan aplikasi yang ada di atas Ethereum. Jadi daripada kayak Aave harus di staking untuk mengamankan protokol DeFi Aave, atau kayak Yearn untuk token waifu untuk mengamankan Yearn, atau mungkin token Maker untuk mengamankan MakerDAO, ini jadi ETH sendiri. Aset ETH yang peringkat market cap nomor 2 setelah Bitcoin bisa digunakan untuk mengamankan aplikasi DeFi atau aplikasi NFT atau apapun yang ada di atas Ethereum. Itulah kenapa namanya restaking. Yang sudah staking di jaringan utama Ethereum bisa di stakingkan kembali di protokol di atasnya. Nah, Eigenlayer ini merupakan salah satu proyek inovatif yang menarik yang jadi pantauan utama Republik Rupiah akhir-akhir ini. Mereka baru aja meluncurkan tahap 1 testnet. Jangan sampai ketinggalan. Menurut kami kalau kalian langsung buka aja di websitenya langsung Eigenlayer, itu langsung cari bagian yang testnetnya. Stage 1, ada tahap pertama, ada cara-caranya gimana, sama link-link yang terkait untuk kalian bisa melakukan uji coba. Cobain aja protokolnya tuh kayak gimana, konsepnya restaking kayak apa, dipelajarin, dicobain. Kalau misalkan kalian gabung jadi member, udah ada panduannya, udah kami bagikan di website kami republikrupiah.com. Tapi ada semua linknya di sini untuk testnet, dokumentasi, GitHub, Discord, Twitter, forumnya. Jadi ini merupakan peluang yang masih awal banget, baru aja usianya beberapa hari. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau ketinggalan dengan naratif positif dari staking ETH, harus nyobain ini yang namanya Eigenlayer. Oke, terus yang berikutnya itu adalah Swell Network. Udah sempat disebutin di episode sebelumnya, cuman baru aja mereka mengeluarkan yang namanya Seawolf Testnet. Sama, kalian cobain deh partisipasi di testnetnya Seawolf. Entah kita bakal dapat peluang apa di kedepannya nanti, yang penting nyobain dulu kan awal. Cuman dengan perlu banyak perhatian juga dan kewaspadaan karena banyak banget risiko. Tapi kalau misalkan kalian berani dan pengen coba-coba belajar sambil nyoba-nyoba ini, kalian bisa. Ada langkahnya, tinggal stake, earn, deposit, sama Swell Network ini. Lagi ada program banyak di Discordnya juga, ada program Aquanauts, ada program Ambassador segala macam. Kalau nggak pengen ketinggalan peluang untuk naratif positif, Swell Network nih cobain. Ada testnetnya, namanya Seawolf. Oke, itu tadi Eigenlayer sama Swell Network. Terus yang berikutnya, itu ada protokol yang sudah lama sebenarnya di bidang MEV. Untuk yang belum tahu, MEV itu kan yang namanya validator mengurutkan transaksi. Kadang ada transaksi-transaksi yang kalau didahuluin itu bisa menguntungkan mereka. Jadi susunannya tuh diatur biar bisa profitable. Itu secara sederhananya. Tapi protokol yang khusus sama MEV ini bakal ngeluarin LSD juga, namanya MEV ETH. Jadi untuk protokol LSD baru-baru, di samping Eigenlayer, Swell Network, itu ada Manifold Finance juga yang akan mengeluarkan MEV ETH. Baru banget nih diluncurin pas awal April kemarin konsepnya gitu kan. Belum meluncur beneran secara on-chain, udah ada ide-idenya nih. Bakal secara native itu multi-chain segala macam. Jadi jangan sampai ketinggalan, langsung misalkan kalian pengen follow Twitternya, itu udah kami follow juga sama Republik Rupiah, biar tahu itu akun yang resmi, bukan yang scam atau penipuan. MEV ETH itu untuk yang ketiga. Yang keempat ada Pendle.
Pendle ini sebenarnya bukan khusus untuk LSD, cuman mereka menawarkan fitur-fitur menarik yang bikin orang yang staking aset-aset LSD Ethereum dapat yield lebih gede banget sampai ratusan %. Jadi untuk yang tertarik, ini lebih ke degen dikit sih. Untuk dua yang terakhir, yang keempat sama yang kelima, untuk Pendle itu lebih ke degen dikit. Ini websitenya. Untuk teknologinya bisa kalian pelajari juga. Kalau udah jadi member udah ada risetnya yang secara mendalam dalam bahasa Indonesia tentang cara kerjanya mereka gimana, peluang-peluang yang bisa kita lakukan di Pendle tuh kayak apa juga udah ada. Terakhir yang nomor 5 itu adalah Redacted Cartel. Apalagi ini yang Pendle aja sudah mulai masuk ke degen, apalagi Redacted Cartel. Jadi kami nggak bakal bahas banyak karena kalian harus sendiri, riset sendiri, karena ini udah di level yang kayak kalau nggak deep dive nggak ngerti lah, intinya gitu. Dan mereka udah punya juga LSD-nya, namanya PREX atau PXETH. Itu mereka udah punya. Tapi yang menarik adalah selain dari PXETH ini bisa mendukung naratif LSD gitu kan. Padahal Redacted Cartel tadinya cuman protokol DeFi yang bisa dibilang konsep-konsepnya pas 2.0 dulu, ada hubungannya sama Om, sama Olympus DAO gitu. Yang kemarin juga sempat jatuh, hancur gitu kan. Tapi dengan naratif LSD yang mereka punya pun ditambahin ada lagi naratif mereka mau bikin stablecoin namanya Dinero gitu. Jadi Redacted Cartel menarik di samping dari LSD tapi ada naratif pembuatan stablecoin baru Dinero. Dan kalau misalkan kalian mau lihat referensi-referensi nama-nama protokol DeFi lain yang terkait sama mereka pun ada di sini nih. Yang menurut kami ada beberapa yang menarik. Aura ada hubungannya dikit-dikit juga sama LSD gitu kan. Terus sama beberapa nama lain yang bisa kalian lihat sendiri di websitenya Redacted Cartel. Oke guys, jadi kurang lebih itu sih kalau misalkan kita lihat dari data on-chain, follow up Shapella, ngomongin soal harganya ETH, tembus dari 2100, terus LSD, peluang-peluang token-token baru selain dari episode yang udah kami bahas. Semoga bisa ngasih kalian perspektif lebih besar tentang ekosistem Ethereum. Kedepannya kita bakal kasih episode baru-baru lagi untuk update berikutnya. Contohnya upgrade Kenken yang akan menerapkan EIP 4844. Jadi kurang lebih itu untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe-nya kalau suka dan bermanfaat. Dan sampai jumpa di video yang berikutnya guys. Cheers!